Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Amma ba'd, kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluh. Kita lanjutkan kajian kita. Summa latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Kemudian kamu benar-benar akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan yang megah di dunia ini. Allahu Akbar jemaah. Bicara kita bakal ditanya 'anin na'im, tentang semua kenikmatan. Kalau di terjemahannya di sini, di terjemahannya disebutkan yang megah di dunia ini ya. Enggak juga. Para ulama menjelaskan kita bakal ditanya tentang semua nikmat. Bakal ditanya. Rasulullah SAW membacakan ayat ini setelah beliau bertamu ke rumahnya seorang sahabat bersama Abu Bakar, bersama Umar, bersama bertiga mereka. 3 orang ini keluar dari rumahnya dalam kondisi lapar. Bukan mereka makan kemudian kenyang makan lagi, enggak. Mereka keluar dari rumahnya dalam kondisi lapar. Kemudian bertamu di rumahnya seorang sahabat. Akhirnya sama sahabat ini dikasih kurma dengan dahannya ya, dengan tangkainya, yang di situ ada kurma muda, ada yang hijau, ada yang udah jadi kurma rutop ya. Ditaruh Nabi makan di sana. Kemudian sahabat ini menyembelih seekor kambing, kemudian disuguhkan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Setelah itu Nabi mengatakan, "Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im." Kalian benar-benar akan ditanya kelak pada hari kiamat tentang nikmat yang Allah berikan. Allah akan tanyakan kepada kita. Jadi nggak harus antum orang kaya baru ditanya. Tuh Nabi lapar dari rumahnya. Abu Bakar juga lapar dari rumahnya. Sekedar kita makan, kemudian kita kenyang, itu nikmat. Kita bisa duduk nih, nikmat loh. Cuma antum tidak mensyukuri nikmat duduk ini, karena antum belum nggak bisa duduk. Ada orang-orang yang nggak bisa duduk. Ada orang yang mungkin kena yang keluar darah itu ambeien. Ada orang yang kena stroke. Antum tahu, ya Allah ternyata duduk kayak gini nih, nikmat. Antum bisa duduk bersila di tanah, antum pikir itu bukan nikmat. Nanti datang suatu saat, antum gak bisa duduk di bawah. Ketika itu antum merasakan, ya Allah ternyata duduk di bawah ini nikmatnya. Ada orang-orang tua yang sudah duduknya di kursi. Udah gak bisa duduk di bawah. Berarti itu nikmat, antum akan ditanya nanti pada hari kiamat. Kita bisa bernafas tanpa bayar. Subhanallah. Anak kemarin ketemu sama sepupu, cerita kakaknya itu ternyata kena COVID. Dia cerita habis 16 tabung oksigen. Nggak bisa bernafas kecuali dengan itu jam. Antum baru akan rasakan ternyata selama ini kita hidup, menghirup oksigen kemana-mana. Itu nikmat. Kalau mau diuangkan, antum nggak kuat bayar. Makanya bakal ditanya. Minum air. Air aja, jangan pikiran minuman yang macam-macam. Nanti akan ditanya sama Allah SWT. Alam nusahhi badana. Bukankah kami sudah menjadikan tubuhmu sehat? Itu nikmat. Wa nasqika minal ma'il barid. Kita kasih engkau air yang dingin. Ini Nabi SAW berbicara 1400 tahun yang lalu. Menyampaikan hadis qudsi ini. Belum ada kulkas pada waktu itu jamaah. Itu nikmat. Sekarang kendaraan. Jangan bilang sekarang. Dari dulu kendaraan itu nikmat. Orang itu bisa naik kuda yang gak capek. Naik onta sehingga dia nggak jalan kaki. Sekarang nih antum berangkat umroh menuju ke Mekah, ke Medina, 9 jam nyampe sana. Itu masih mengeluh kadang-kala orang, ya Allah, jauh ternyata Mekah ini ya. Ya Allah, antum suruh naik onta nanti baru tahu sama nikmat pesawat 9 jam itu. Maka seharusnya alhamdulillah ya Allah ya. Sekarang cuma 9 jam. Gimana kalau dulu jalan kaki? Baru sadar itu nikmat. Sekarang orang mau lihat anaknya, orang merantau ya lihat anaknya. Pakai apa? Pakai video call dia, ya Allah lucunya anaknya. Antum ngomong alhamdulillah enggak? Ya Allah, ini nikmatmu ya Allah. Gimana orang dulu? Jadi Allah Azza wa Jalla benar-benar mengatakan la tus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Bakal ditanya tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan. Makanya orang kaya itu kenapa masuk surganya terlambat? Orang kaya itu 500 tahun orang miskin udah di surga. Udah bernikmat ria di dalam surga. Orang kaya belum masuk surga. Padahal nih orang kaya ketika hidup di dunia cuma 70 tahun.
Artinya dia menikmatin kehidupan dunia cuma 70 tahun. Tapi itu orang miskin bisa lebih dulu menikmatin surga 500 tahun. Kenapa? Bukan karena orang kaya ini mau masuk neraka, bukan. Yang masuk neraka udah selesai masuk neraka. Ini orang-orang kaya yang masuk surga. Mereka sedang dihisab, sedang ditanya tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan. Orang miskin mungkin makan cuma sama tempe sama sambal. Bas. Ditanya nikmat itu dia iya. Tapi orang kaya, Allah, steak. Kemudian ditanya, makanan apa lagi ini itu. Yang seharusnya energi engkau makan itu bisa digunakan untuk sholat malam ya. Karena makannya daging, berarti sholat malamnya bisa 3 jam nih. Kalau yang makannya tempe, mungkin sholat malamnya dipikirkan, ya lemes lah kalau lama-lama Ustaz. Tapi sebenarnya tidak. Tapi antum akan ditanya. Ini berkaitan dengan nikmat, ya tugas kita mempersiapkan jawaban. Ketika antum ditanya nanti. Nikmat-nikmat yang Allah berikan itu buat apa sama antum? Bagaimana cerita salah seorang salafus saleh ya? Ketika malam hari dia makan sampai kenyang. Dia makan sampai kenyang. Nggak biasanya dia. Dia orang berilmu tahu dengan hadis-hadis yang akan kita baca. Ketika dia kekenyangan makan karena keenakan ya. Lalu dia mengatakan, biasanya keledai itu kalau dikasih makan banyak akan dikasih kerjaan berat. Maka dia malam itu tidak tidur, sholat malam. Kita kalau kekenyangan tambah nggak bangun malam kadang kalau gitu jemaah. Ini bagaimana mereka faham dengan hakikat kehidupan dunia ini. Jamaah rahimakumullah, itu yang bisa kita kaji. Semoga ilmu yang kita kaji hari ini berguna buat kita dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita. Dan semoga Allah menerima amalan kita. Sampai berjumpa kembali. Barakallahu fiik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.